Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2665 sampai bab 2668. Mendengar suara bertanya dari guru Inggris, ekspresi semua orang menjadi tegas. Chang Seng Bo adalah orang pertama yang berbicara dan berkata dengan hormat, "Kembali kepada Tuhan, bawahan saya sedang menyelidiki di Yanjing. Belum ada petunjuk yang jelas, tetapi saya yakin akan ada keuntungan di Tiongkok." Tuhan bertanya dengan dingin. "Anda atau apakah menurut Anda Lin Waner kemungkinan besar akan melarikan diri kembali ke Tiongkok?" Petik 2. Ya. Chang Seng Bo menjawab, "Saya pikir Lin Waner seharusnya berada di Tiongkok." "Tuan." Inggris bertanya kepadanya, "Mengapa Anda begitu yakin?" Chang Seng menjawab, "Bodoh, bawahan saya telah menganalisis situasi Lin Waner saat ini. Baginya, memilih tempat persembunyian yang liar dan jarang penduduknya mungkin tampak seperti pilihan terbaik, tetapi saya yakin dia telah gagal sekali di Eropa Utara, jadi kali ini, dia pasti akan melakukan yang sebaliknya dan pergi ke tempat dengan orang terbanyak, dan seperti kata pepatah, pertapa hebat bersembunyi di kota, Lin Waner juga orang Tionghoa, bersembunyi di Tiongkok pasti yang terbaik pilihan untuknya." Tuan Ying terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Penyihir ini lebih licik daripada rubah, dan aku tidak bisa memahaminya." "Paman Chang Seng, ikuti saja intuisimu sendiri." Paman Chang Seng mengatupkan tangannya dengan hormat, "Saya menuruti perintah saya." Petik 2. Ying Sang Bagava berkata lagi, "Ngomong-ngomong, karena kamu telah tiba di Tiongkok, luangkan waktu untuk pergi ke Jinling." "Ke Jinling?" Paman Chang Seng bertanya, "Saya ingin tahu apa perintah Tuan Ying." Tuan Ying berkata dengan dingin, "Meskipun Ye Chang Ying dan An Cheng Qi dibunuh oleh Anda di Jinling saat itu, putra mereka telah hilang. Seperti kata pepatah, Anda harus membasminya, Ganjat, tapi kejadian itu membuat terlalu banyak keributan, dan pasangan itu. Kerabat dan teman semua orang sedang mencari keberadaan anak itu, jadi aku tidak akan membiarkanmu mengejarnya lagi. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini, semakin aku berpikir tentang hal itu, semakin aku merasa tidak nyaman. Jika kamu dapat menemukan keberadaan anak itu, jangan lapor padaku, bunuh saja mereka." Paman Chang Seng memasang ekspresi tegas di wajahnya dan berkata dengan malu, "Tuan Ying, setelah bawahan saya membunuh Ye Chang Ying dan istrinya, mereka segera mendatangi mereka. Sekolah tempat tinggal anak tersebut ingin memberantas masalah tersebut, namun masih satu langkah terlambat. Saat bawahan datang, sudah ada orang lain yang memanfaatkannya, jadi dia meminta guru Inggris untuk menghukumnya." Guru Inggris berkata, "Saya tidak menyelesaikan masalah, tetapi kejadian ini benar-benar membuat saya merasa tidak nyaman. Anda harus menemukannya ketika Anda pergi kali ini." Chang Seng Bo segera berkata dengan suara keras dan penuh hormat, "Jangan khawatir, Tuan Ying, saya pasti akan menemukan cara untuk menemukan anak itu dan membunuhnya dengan tangan saya sendiri." Ying Tuhan menghela nafas dengan emosi. Jika anak laki-laki itu adalah masih hidup, dia akan berusia hampir 30 tahun sekarang. Chang Seng Bo mengangguk, "Jika bawahan saya ingat dengan benar, ketika Ye Chang Ying dan An Cheng Qi dibunuh oleh bawahan mereka, putra mereka seharusnya baru berusia 8 tahun. 8 tahun. Tua." Tuan Ying bergumam, 20 tahun telah berlalu, jadi dia sekarang berumur 28 tahun. Paman Chang Seng berkata dengan hormat, "Tuan Ying, Ming Suci." Tuan Ying berkata dengan dingin, "Paman Chang Seng, jika dia masih hidup, jangan biarkan dia hidup lebih dari 30. Paman Chang Seng berkata dengan keras tanpa berpikir, "Jangan khawatir, Tuan Ying, selama dia masih hidup, dalam 2 tahun, bawahanku pasti akan mengambil nyawanya. Jika dia sudah mati, bawahanku akan menggali tulang-tulangnya dan menyerahkannya kepada Tuan Inggris." "Baik," Tuan Inggris berkata. "Setelah ini selesai, saya akan menang melawan Boding.
ini akan diingat sebagai pencapaian yang luar biasa. Kemudian, Zhong Yongbo, yang berada di New York, berkata, "Yang mulia, bawahan saya sedang menyelidiki petunjuk terkait Anjia di New York. Namun, tempat pertunjukan dipentaskan hari itu telah dibeli oleh Anjia, dan sekarang sepenuhnya setelah digulingkan dan dibangun kembali, bawahannya menyelinap ke tempat kejadian tetapi tidak menemukan petunjuk berharga. Jika Anda ingin tahu bagaimana Anjia melarikan diri dari bahaya hari itu dan keberadaan tentara yang tewas itu, Anda mungkin harus melihat di Anjia." Guru Inggris berkata dengan dingin, "Kekuatan tersembunyi dari keluargaan seharusnya lebih kuat dari apa yang kita ketahui. Saya bahkan curiga bahwa keluargaan mungkin dilindungi oleh guru yang mahir dalam energi spiritual. Selain itu, setelah kegagalan terakhir, kita harus memperingatkan ular, Anda harus berhati-hati dan berhati-hati dengan garis ini." Paman Zongyong segera berkata, "Saya menuruti perintah saya." Jiang Ngongbo, Ao Bojun, Jian Changbo dan Zhong Yongbo menyelesaikan laporan mereka, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ying, bawahan saya saat ini sedang menyelidiki petunjuk tentang hilangnya para ksatria di kota Osu, tetapi sejauh ini belum ada kemajuan. Tolong hukum saya, Master." Inggris berkata, "Dalang dibalik hilangnya prajurit kematian New York dan pengawal kavaleri Nordik harusnya adalah orang atau organisasi yang sama. Pihak lain sangat kuat dan berhati-hati. Jika Anda ingin menyelidiki dengan jelas, itu adalah tidak begitu mudah." Setelah itu, Master Inggris melanjutkan, "Saya pikir masalah yang lebih penting daripada dua kegagalan ini adalah bahwa mereka tampaknya mengetahui pergerakan kita dengan sangat baik. Kedua misi tersebut adalah rahasia teratas di antara rahasia teratas. Sebelum misi dilaksanakan, saya tidak melakukannya. Aku bahkan tidak memberitahu kalian berempat, tapi pihak lain bisa mengetahui sebelumnya dan menembak secara akurat, yang membuktikan bahwa seseorang dari pihak lain pasti telah menyusup ke kita." Petik 2. Ao Bojun, perwira yang berjasa, mengutuk dalam hatinya, sebenarnya, terakhir kali Lin Waner muncul di Eropa Utara, alih-alih mengirim pasukan dari Siprus, Tuan Inggris sebaiknya mengirim salah satu dari kami berempat ke sana. Dalam hal ini, Lin Waner tidak hanya dapat ditangkap hidup-hidup, tetapi Lin Waner juga dapat ditangkap hidup-hidup. Tangkap kekuatan misterius yang diam-diam menargetkan masyarakat Poking dan bunuh dua burung dengan satu batu. Aku tidak tahu kenapa lelaki tua ini meninggalkan kami berempat sendirian, tapi bersikeras mengirim sekelompok pengawal kavaleri untuk melaksanakan tugas penting seperti itu. Memikirkan hal ini, dia segera berkata, "Tuan Ying, jika ada berita tentang Lin Waner lain kali, saya bersedia mempertaruhkan nyawa saya untuk pergi ke sana." Master Inggris tidak berbicara sejenak, tetapi menunggu beberapa detik sebelum langsung mengganti topik dan berkata, "Saya pikir tidak mungkin bagi Anda untuk menemukan petunjuk apapun di Eropa Utara. Mengapa tidak menelusuri kembali ke sumbernya dan melihat di mana kita berada pada titik manakah berita itu bocor, Paman?" Jiangong tertegun sejenak. Awalnya dia tidak mengerti mengapa Tuan Inggris itu menutup mata terhadap sikapnya yang menunjukkan kesetiaan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah melakukan kesalahan besar, berpikir dengan cemas di dalam hatinya. Alasan mengapa Tuan Inggris tidak membiarkan kami berempat menangkap Lin Waner adalah karena dia tidak ingin kami terlalu banyak berhubungan dengan Lin Waner. Dia bahkan khawatir kita akan mendapatkan cincin yang selama ini dia impikan. Sebenarnya aku berinisiatif meminta bantuan. Ini bukan apakah kamu sedang mencari masalah. Untungnya, Tuan Inggris baru saja mengganti topik pembicaraan dan tidak mengatakan lebih banyak kepadanya. Jadi dia dengan cepat berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Inggris itu bijaksana. Karena keberadaan orang-orang itu tidak dapat ditemukan, maka bawahan saya akan pergi dan memeriksa apa yang terjadi. Salah di banyak tautan ini, Tuan Inggris." Berkata dengan dingin, "Anda akan berangkat ke Italia besok dan pergi ke rumah Gubernur Tentara Kanan untuk menemui Wu Sutong, Gubernur Tentara Kanan.
Saya langsung menyampaikan perintah rahasia kepadanya untuk penangkapan awal Lin Waner, dan dia bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Saya tidak meragukan ketulusannya, tapi saya ragu bawahannya akan membocorkan berita tersebut ke dunia luar. Anda harus mencari tahu masalahnya kali ini. Jiang Hongbo berkata tanpa berpikir, "Jangan khawatir, Tuhan, saya akan melakukan yang terbaik." Saat ini, Yun Ruge juga berkata, "Tuan Ying, saya akan mendarat di Yakus dalam 3 jam. Selama waktu ini, saya akan mulai dari Yakus untuk mengetahui situasi di timur jauh, lihat apakah Lin Waner adalah bersembunyi di sini." Guru Inggris bersenandung dan berkata, "Tugas utama Anda dan Paman Chang Seng adalah menemukan Lin Waner dan mendapatkan petunjuk. Anda harus sering berkomunikasi satu sama lain. Jika ada masalah, Anda harus memberitahu saya sesegera mungkin." Yun Ruge berkata tanpa ragu-ragu, "Ya Tuhan Ying." Petik 2. Guru Inggris berkata lagi pada saat ini, "Oke. Itu saja yang ingin saya katakan. Saya harap Anda dapat berusaha sekuat tenaga dan mengirimkan kembali kabar baik secepat mungkin. Baik itu menangkap Lin Waner atau menemukan musuh di balik layar. Aku akan memberimu hadiah besar." Hampir di saat yang bersamaan, keempat Earl mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan hormat ke kamera, "Terima kasih, Tuan Ying." Keesokan harinya, langit di Eropa Utara semakin cerah. Begitu Ao Bojun membuka matanya, dia menerima pesan dari orang asing. Hanya ada 4 kata dalam pesan teks itu, yang berbunyi, "Napoli." Ao Bojun tahu bahwa keempat karakter ini pastilah lokasi rumah gubernur tentara kanan. Meskipun tidak, ini harus menjadi perhentian pertama dalam perjalanan Anda menuju istana Gubernur Yujun. Agak menyedihkan untuk mengatakan bahwa bahkan Ao Bojun, yang merupakan salah satu dari 4 Earl Agung, tidak mengetahui lokasi spesifik rumah gubernur tentara kanan dan struktur personel internalnya. Di Po King Hui, meskipun 4 bangsawan agung berada di urutan kedua setelah penguasa Inggris, ini terbatas pada kekuatan pribadi mereka. Meskipun penguasa Inggris sangat mementingkan keempat Earl tersebut, telah mendukung mereka di depan orang lain di masyarakat Poking, dan bahkan memberi mereka banyak pil dan bahan untuk meningkatkan budidaya mereka, nyatanya, dia sengaja melakukannya. Kekuatan keempat Earl di asosiasi Poking tidak akan memberi mereka hak untuk secara langsung mengendalikan organisasi asosiasi Poking yang berskala besar dan terorganisir. Tidak peduli tentara yang tewas, penjaga kavaleri yang heroik, atau rumah gubernur 5 tentara di atas mereka, mereka tidak mematuhi perintah apapun dari 4 hitungan. Orang kepercayaan sebenarnya dari Tuan Inggris bukanlah keempat Earl, tetapi gubernur dari rumah gubernur Angkatan Darat ke-5. Struktur kantor 5 gubernur militer adalah inti sebenarnya dari dinasti Qing. Di bawah setiap kantor gubernur, terdapat banyak orang, industri, material, senjata, dan uang. Di bawah setiap rumah gubernur, setidaknya ada 1 stasiun tentara yang tewas, dengan ribuan tentara tewas, ratusan ksatria, beberapa utusan militer dan utusan khusus. Selain itu, banyak ekspatriat seperti orang tua Feng Zidong yang telah dikirim ke berbagai belahan dunia, dan banyak personel layanan khusus seperti Bibi ketiga Ye Chen yang ditempatkan di berbagai negara dan bidang dalam kapasitas normal. Tanpa 4 Earl Agung, Po King Hui hanya akan kehilangan 4 Master Super dengan kekuatan puncak, tetapi tanpa rumah gubernur Angkatan Darat ke-5 Po Xing Hui tidak akan memiliki lengan dan kaki. Oleh karena itu, penguasa Inggris sendiri yang mengendalikan rumah gubernur Angkatan Darat ke-5, dan bahkan menjaga keempat Earl tersebut, tidak ingin mereka mengetahui terlalu banyak tentang rumah gubernur Angkatan Darat ke-5. Oleh karena itu, Ao Bojun dan mereka berempat boleh dikatakan sebagai 4 Earl Agung, namun nyatanya mereka adalah 4 maskot Po King Hui. Saat ini, Ao Bojun tidak berani menunda. Dia buru-buru bangun dan meninggalkan hotel. Dia menelepon perusahaan penerbangan bisnis dan menyewa pesawat Gulfstream seharga 30.000 euro untuk terbang langsung dari Osu ke kota Napoli di Italia Selatan.
Selama penerbangan, Oh Bojun telah menganalisis situasi dinasti Qing saat ini dan kesulitan penguasa Inggris saat ini. Sebagai salah satu dari 4 earl terhebat, dia sebenarnya memiliki banyak masalah yang tidak dapat dia pecahkan. Pertama, dia tidak dapat memahami mengapa Tuan Inggris begitu terobsesi dengan Lin Wanner. Kedua, dia tidak dapat memahami betapa ajaibnya apa yang disebut cincin Lin Wanner yang dapat membuat Tuan Inggris begitu terobsesi. Ketiga, dia tidak bisa, saya tidak mengerti mengapa Tuan Inggris begitu terobsesi dengannya selama 20 tahun. Sudah difilmkan bahwa Paman Chang Seng telah membunuh Ye Changying dan istrinya, jadi mengapa dia masih terobsesi dengan keluargaan, dan bahkan tiba-tiba membunuh keluargaan yang berusia 20 tahun, bertahun-tahun kemudian. Silai tidak tahu mengapa Tuan Inggris tiba-tiba meminta Paman Chang Seng untuk mencarinya lagi. Keberadaan putra Ye Changying. Namun, meskipun ada begitu banyak pertanyaan yang tidak dia mengerti, dia menyadari adanya perubahan yang nyata melalui situasi ini, yaitu, penguasa Inggris sekarang lebih bergantung pada keempat earl tersebut, dari pembelaan mereka sebelumnya, dia secara bertahap mulai memilikinya. Menjadi longgar. Oleh karena itu, dalam pandangan Oh Bojun, terlepas dari apakah dia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perbuatan baik, situasi masa depannya akan jauh lebih baik. Setelah penerbangan 3 jam, pesawat Oh Bojun mendarat di Bandara Naples. Ini adalah pertama kalinya ia datang ke kota ini, namun ia sudah lama mendengar tentang kota ini, hal ini juga karena legenda sepak bola Maradona pernah bermain untuk Naples Football Club. Saat ini, dia berada di Bandara Naples dengan tatapan gelap di matanya, dia tidak tahu kemana harus pergi atau siapa yang harus dicari. Dia terus menunggu teleponnya berdering. Namun hingga saat dia keluar dari bandara, dia masih belum menerima pesan apapun. Pada saat ini, seorang pria parubaya melangkah di depannya dan berkata dengan hormat, Paman Jiangong, Anda telah bekerja keras selama ini. Silakan ikut dengan saya. Oh Bojun memandang orang itu dan bertanya, siapa namamu? Apa status Anda di istana Gubernur Yujun? Pria itu dengan cepat berkata, Hui Jian Gongbo, bawahan saya adalah Yuan Chengs, penasihat istana Gubernur Yujun. Oh Bojun mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu tolong Yuan Shen untuk memimpin jalan. Ketika dia mengatakan ini, dia menghela nafas dalam hatinya, apa celahnya? Ini adalah celah sialan itu. Sebagai salah satu dari 4 earl agung, saya datang ke tempat ini dan tidak tahu kemana harus pergi. Saya tidak tahu siapa yang harus dicari, tetapi orang di depan saya mengetahui semua keberadaan saya. Tuhan, Tuhan, Engkau menjaga kami sama seperti Anda menjaga dari pencuri. Yuan Chengs membawa Oh Bojun dan masuk ke dalam sedan Maybach dengan plat nomor lokal. Yuan Chengs menyetir sendiri dan mengantar Oh Bojun ke pusat kota Naples. Saat mengemudi, Yuan Chengs bertanya kepada Oh Bojun, Paman Jiangong, apakah kamu pernah ke Napoli? Tidak, Yuan Chengs menggelengkan kepalanya, ini pertama kalinya di sini, Yuan Chengs berkata sambil tersenyum, sejak itu adalah pertama kalinya, maka saya akan datang nanti. Saya akan mengajak Anda melakukan tur yang menyenangkan di Napoli nanti. Petik 2. Oh Bojun berkata dengan tenang, ada hal penting yang harus saya urus. Jadi saya tidak akan pergi berbelanja lagi. Saya ingin tahu di mana Wu Sutong, Gubernur Wu, berada. Saya ingin bertemu dengannya sesegera mungkin, Yuan Chengs berkata dengan tergesa-gesa. Gubernur telah memesan jamuan makan di restoran Cina terbaik di Naples, dan sedang menunggu untuk menyambut Paman Jiangong. Setengah jam kemudian, Maybach yang dikendarai Yuan Chengs berhenti di depan sebuah restoran Cina bernama Banyan Tree. Restoran ini terletak di bagian bawah gedung berlantai 40. Masuk dari lantai dasar, di dalamnya ada 3 lantai. Dia secara pribadi membukakan pintu mobil untuk Oh Bojun dan membawa Oh Bojun dengan cepat ke restoran. Mereka berdua naik lift internal ke lantai 3. Begitu mereka keluar,
Ada banyak pelayan wanita berpakaian istana yang dengan hormat memberi hormat kepada mereka berdua dan berteriak dengan hormat dalam bahasa Mandarin untuk menyambut guru Jiangong. Oh Bojun tidak menyangka orang-orang ini mengetahui identitasnya. Setelah terkejut, dia tiba-tiba menemukan bahwa para pelayan ini semuanya adalah pejuang tanpa kecuali, dan yang terlemah memiliki 3 bintang, sedangkan yang terkuat mencapai 6 bintang. Tampaknya ini telah mencapai area dalam rumah gubernur tentara kanan. Yuan Cheng's memimpin jalan dan berkata sambil berjalan, ini adalah pertama kalinya Paman Jiangong datang ke rumah Gubernur Yujun. Izinkan saya memberi Anda pengenalan umum. Restoran ini adalah milik rumah Gubernur Yujun. Terbuka untuk umum dari lantai 1 sampai lantai 2. Lantai 3 katanya sistem keanggotaan. Tapi nyatanya tidak terbuka untuk umum. Yang datang ke sini semuanya adalah staf internal Yujun Dudu Mansion kita. Dan di toko ini, Anda tidak perlu khawatir tentang risiko mengungkap identitas Anda. Karena staf di sini tanpa kecuali, mereka semua adalah anak-anak tentara yang tewas, penjaga ksatria, dan anggota departemen lainnya. Oh Bojun bertanya dengan heran, apakah ini milik Gubernur Rumah Tentara Kanan? Ya. Tidak semua. Yuan Cheng's tersenyum tipis dan berkata, sebenarnya, gedung bertingkat 40 ini sepenuhnya milik kami. Meskipun lebih dari separuh areanya disewakan kepada perusahaan lokal, ujung selatan tepat di atas dan di bawah restoran tidak disewakan, dan 3 lantai teratas seolah-olah disewakan kepada perusahaan pelayaran, tetapi sebenarnya perusahaan itu juga milik kami, dan ada lift rahasia yang terhubung ke bagian restoran ini. Faktanya, lantai paling atas di sini adalah tempat markas Istana Gubernur Tentara Kanan. Petik 2. Oh Bojun tercengang saat mendengar ini. Meskipun dia terkejut dengan besarnya rumah Gubernur Tentara Kanan, dia juga merasa bahwa spekulasinya tentang pesawat tersebut telah terkonfirmasi. Yuan Chengze memberitahunya detail rumah Gubernur Tentara Kanan segera setelah mereka bertemu. Dia pasti sudah diinstruksikan oleh Tuan Inggris, tampaknya Tuan Inggris secara bertahap akan melonggarkan banyak batasan pada dirinya sendiri dan 3 Earl lainnya di masa depan. Rumah Gubernur Tentara Kanan adalah salah satu dari 5 rumah gubernur militer di Pokinghui. Rumah Gubernur 5 tentara dibagi dengan Huaxia sebagai pusat dan orientasi kaisar kuno yang duduk di utara dan menghadap ke selatan. Kantor Gubernur Militer Pusat mencakup sebagian besar Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Barat, termasuk Tiongkok. Kantor Komando Houjun mencakup seluruh Rusia, Mongolia, lingkaran Arktik, serta Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, dan Tajikistan di Asia Tengah. Kantor mantan gubernur militer mencakup seluruh negara kepulauan selatan di Asia Tenggara, termasuk Filipina, Singapura, Malaysia, Indonesia dan negara-negara lainnya. Selain itu, seluruh Oseania dan Antartika juga berada dalam cakupan kantor mantan gubernur militer kanan. Kantor gubernur mencakup bagian lain Eropa kecuali Rusia, serta seluruh Afrika. Kantor gubernur tentara kiri mencakup Amerika Utara dan Selatan. Gubernur dari kantor gubernur dari 5 tentara semuanya dilayani oleh orang kepercayaan sejati Tuan Inggris. Meskipun kekuatan pribadi mereka tidak sekuat 4 Earl begitu kuat, tapi efektivitas tempur keseluruhan bawahannya sudah cukup untuk membunuh 4 Earl agung secara bergantian. Saat ini, Oh Bojun, Ketua Menteri, dibawa ke kotak paling dalam di lantai 3 oleh Yuan Chengze. Mendorong pintu kotak yang berat itu, ada area seluas 1 atau 200 meter persegi di dalamnya. Yang mengejutkan Oh Bojun adalah ketika dia masuk ke dalam kotak besar ini, dia merasakan tinnitus di telinganya. Konon tinnitus, padahal karena telinga tiba-tiba menjadi sunyi senyap white noise yang memenuhi kehidupan sehari-hari sudah tidak ada lagi di sini, sehingga telinga tiba-tiba tidak dapat mendengar suara apapun, dan timbul perasaan yang aneh. Tidak nyaman.
Oh Bojun tahu bahwa situasi ini pasti disebabkan oleh isolasi suara dan penyerapan suara yang sangat kuat di dalam kotak. Di sini, tidak ada suara dari lingkungan luar yang dapat masuk, jadi ada ilusi seperti ruang hampa. Pada saat ini, seorang pria parubaya berusia 40-an berdiri di depan meja makan besar di ruang pribadi. Dia berjalan menuju Oh Bojun sambil tersenyum, mengulurkan tangannya beberapa meter ke depan, dan berkata sambil tersenyum, "Bawahan saya Wu Sutong, sambut saya. Paman Jiangong ada di sini. Saya tidak bisa pergi ke bandara untuk menyambutnya secara langsung, mohon maafkan saya atas dosa-dosa Anda." Oh Bojun langsung merasakan perasaan tidak nyata yang kuat. Meskipun Wu Sutong sangat menghormatinya dan bahkan menyebut dirinya bawahannya, nyatanya, statusnya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Baru hari ini dia mengetahui bahwa nama gubernur rumah gubernur tentara kanan adalah Wu Sutong, sebelumnya dia tidak tahu apa-apa tentang dia sama sekali. Dapat dikatakan bahwa levelku dalam masyarakat Poking tidak cukup tinggi untuk mengetahui identitas aslinya. Jika saya dapat mengatakan bahwa saya adalah penguasa keluarga kekaisaran yang berada di samping kaisar saat itu, maka Wu Sutong di depan saya adalah menteri penting dari para pangeran yang mendominasi negara. Selain itu, dia juga sangat menyadari bahwa British Master sekarang membiarkan dirinya berhubungan dengan anggota inti yang sebenarnya ini, yang berarti dia akan digunakan kembali secara bertahap di masa depan. Jadi, dia melangkah maju dengan sangat sopan, berjabat tangan dengan Wu Sutong, dan berkata sambil tersenyum, "Kami semua setia kepada Tuan Inggris." Tentu saja, Gubernur Wu dan saya tidak harus bersikap begitu sopan. Wu Sutong tersenyum dan berkata, "Tanpa diduga, Paman Jiangong telah lama menjadi tentara Inggris." Para menteri penting yang mengabdi di samping Tuhan sangat anggun. 2. Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke meja makan dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan melakukannya. Siapkan sedikit anggur untuk Paman Jiangong untuk membersihkan debu. Silakan duduk, Paman Jiangong." Oh Bojun menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan. Bersama, mereka berdua berkata dengan sopan dan duduk bersebelahan, di depan meja makan besar. Wu Sutong memerintahkan semua orang untuk keluar. Setelah pintu ditutup, dia mengisi segelas anggur untuk Oh Bojun dengan tangannya sendiri dan berkata sambil tersenyum, "Paman Jiangong, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Saya ingin melamar Anda segelas. Mohon berbaik hati kepada saya." Oh Bojun dapat melihat bahwa meskipun kultivasi Wu Sutong baru mencapai ranah transformasi, dia tidak berani meremehkannya. Dia segera memilih mengangkat gelas anggur dan berkata sambil tersenyum, "Sama-sama, Gubernur Wu. Ayo, mari kita minum cangkir ini bersama-sama." Keduanya mendentingkan gelas anggur mereka, dan keduanya mengangkat kepala untuk minum. Meletakkan gelas anggurnya, ekspresi Wu Sutong tiba-tiba menjadi sedih, dan dia menghela nafas, "Paman Jiangong, sejujurnya, bawahanku juga tahu mengapa kamu datang ke rumah gubernur tentara kanan kali ini. Terakhir kali kamu mengeluarkan perintah rahasia Raja Inggris, Anda diserahkan kepada bawahan Anda. Sebuah kesalahan besar telah dibuat, dan bawahan saya merasa sangat bersalah." Dia juga tahu bahwa sulit untuk menghilangkan kecurigaan itu. Kali ini, saya bertanya Paman Jiangong mencari tahu keseluruhan cerita dan membuat bawahan ini tidak bersalah. Oh Bojun tidak menyangka Wu Sutong akan benar-benar tiba-tiba langsung ke pokok permasalahan begitu cepat. Dia meletakkan gelas anggurnya dan berkata dengan serius, "Kapten Wu, Oh ingin tahu bagaimana perintah rahasia Tuan Inggris disampaikan kepada Anda setelah diberikan kepada Anda." Wu Sutong berkata terus terang, "Perintah Tuan Inggris diberikan langsung kepada bawahannya. Sejalan dengan prinsip bahwa semakin sedikit orang yang mengetahuinya, kemungkinan kebocoran dan semakin rendah resiko secara keseluruhan, bawahan tidak memberitahu penanggung jawab hubungan perantara tentang masalah ini. Sebaliknya, dia langsung memberikan perintah rahasia kepada Nizenyu, utusan Jedu di bertanggung jawab atas stasiun prajurit mati,
dan memintanya untuk memilih anggota paling elit dari pengawal kavaleri untuk pergi ke Eropa Utara. Oh Bojun bertanya, apakah orang-orang yang berhubungan dengan ordo rahasia ini mengetahui identitas Lin Wan? Petik 2. Saya tidak tahu. Wu Sutong berseru tanpa berpikir, sejujurnya, Paman Jian Gong, saya satu-satunya di seluruh istana gubernur tentara kanan yang mengetahui identitas Lin Waner. Kapan saya memberikan perintah rahasia kepada Nizenyu hari itu, saya hanya menyuruhnya untuk membiarkannya ketika dia pergi ke Eropa Utara untuk menangkap seorang gadis, bahkan dia tidak mengetahui identitas Lin Waner. Adapun pengawal kavaleri yang melanjutkan misinya, bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk mengetahuinya. Mereka hanya tahu bahwa gadis itu adalah bos sang pahlawan, dan akan ada banyak hadiah jika menangkapnya. Oh Bojun mengangguk, dia sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Ini begitulah cara guru Inggris bertindak. Guru Inggris berharap agar orang-orang yang ingin menangkap Lin Waner tidak mengetahui siapa Lin Waner dan apa keistimewaan dirinya. Hal ini dapat menghindari faktor risiko di tengahnya. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Wu Sutong, Kapten Wu, apakah Anda bertanya kepada Nizenyu tentang masalah ini nanti? Dia mengirim orang-orang keluar. Jika ada pengkhianat dalam masalah ini, itu pasti dia atau bawahannya, bahkan mungkin jadilah dia dan anak buahnya. Wu Sutong berkata, Paman Hui Jiangong, bawahannya melaporkan seluruh masalah ini kepada Tuan Inggris. Dia dan saya sama-sama merasa bahwa tidak boleh ada pengkhianat di antara kami, karena Nizenyu dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Saya tidak tahu siapa orang yang ingin kami tangkap, dan agar tidak mengungkapkan pentingnya target kepada dunia luar, Nizenyu sendiri ingin memimpin tim, tetapi saya bahkan tidak tahu, izinkan saja, karena menurut informasi yang kami dapatkan, tidak ada ahli di sekitar Lin Waner. Seorang penjaga kavaleri terkenal sudah cukup untuk menangkapnya dan membawanya kembali, jadi logika semuanya agak aneh. Satu-satunya yang tahu untuk menangkap Lin Waner adalah Tuan Inggris dan bawahannya. Bawahan setia kepada Tuan Inggris, jadi mereka tidak bisa mungkin bocor ke dunia luar. Oleh karena itu, bawahan saya merasa begitu, kemungkinan besar pihak lain telah memasang garis tersembunyi di sini, atau pihak lain telah memahami pergerakan kita melalui metode yang tidak kita ketahui. Berbicara tentang ini, Wu Sutong berkata lagi, sebelum Anda tiba di Napoli, guru Inggris memberi tahu bawahannya yang dia harap bisa mengetahui di titik mana kami ditangkap oleh pihak lain. Mungkinkah pihak lain itu mengintai di kantor orang mati, atau diam-diam menyerang orang mati itu? Kantor polisi sedang melakukan pengawasan, tapi kita tidak mengetahuinya. Oh Bojun terdiam beberapa saat, otaknya bekerja dengan cepat. Sayangnya dia bukan Li Yalin. Jika dia adalah Li Yalin, dia pasti akan menyelesaikan semua kemungkinan kekurangan di seluruh operasi. Selama diberi waktu yang cukup, dia pasti bisa memfokuskan masalahnya pada perusahaan ekspres udara yang khusus digunakan untuk mengangkut tentara tewas. Betapapun kuatnya Anda tidak bisa menyembunyikan lintasan pesawat dengan berat lepas landas 200 hingga 300 ton di angkasa tanpa jejak, bahkan, pesawat kecil bisa saja lolos dari radar, tapi selama pesawat besar terbang ke angkasa, pesawat itu akan dilacak dan dikunci oleh beberapa stasiun radar secara bersamaan. Selain itu, semua radar dioperasikan oleh Departemen Keamanan Penerbangan negara-negara berdaulat, dan navigasi antar benua dikendalikan oleh banyak stasiun radar di banyak negara, tidak peduli seberapa kuat asosiasi anti-izin, mustahil untuk menyuap mereka. Oleh karena itu, ide Li Yalin mengenai titik lemah Po King Hui, yang diincarnya bukanlah stasiun tempat tentara yang tewas ditempatkan, melainkan pesawat yang memberangkatkan tentara yang tewas dan pengawal kavaleri.
Untuk mengatasi masalah ini, orang-orang dari seluruh dunia perlu bergerak cepat, tetapi mereka tidak punya cara untuk menyembunyikan jalur penerbangan pesawat tersebut, bahkan jika mereka menyembunyikan perusahaan pelayarannya dengan sangat dalam, selama mereka memeriksa sistem penerbangan sipil dengan cermat, mereka pasti dapat menemukan petunjuknya. Oh Bojun tidak dapat memikirkan alasan apapun setelah berpikir panjang, jadi dia berkata, kalau begitu, saya akan pergi ke pos tentara yang mati ini sendiri dan melihat apakah saya bisa mendapatkan petunjuk. Wu Sutong berkata dengan terkejut, Paman. Jiangong, apa yang Anda katakan itu benar. Inilah yang saya maksud. Oh Bojun berkata, kalau begitu, saya ingin meminta Gubernur Wu membantu saya mengatur penerbangan, dan saya sendiri yang akan pergi ke sana. Wu Sutong mengangguk dan berkata, terbang ke Siprus dari sini. Jaraknya sangat dekat, Paman Jiangong, mari kita lihat jam berapa pesawat dijadwalkan cocok. Oh Bojun mengerutkan kening dan berpikir sejenak, kali ini saya pergi. Saya berencana untuk tidak mengungkapkan milik saya identitas terlebih dahulu, tetapi untuk menyelinap masuk secara diam-diam dan diam-diam mengamati pengoperasian seluruh situasi stasiun prajurit kematian, dan melihat apakah ada yang salah, terutama anggota inti di sini, termasuk Nizenyu yang Anda sebutkan. Jika Anda yakin itu Nizenyu baik-baik saja, lalu cari anggota keluarga dari penjaga ksatria yang hilang dan gunakan beberapa cara untuk melihat apakah mereka bisa. Kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Wu Sutong segera berkata, kalau begitu ikuti keinginan Paman Jiangong. Karena kita menyelinap masuk diam-diam, kita harus menunggu sampai malam. Pos tentara yang mati sudah dijaga ketat, jadi mungkin sulit bagi Paman Jiangong untuk menyelinap masuk di siang hari. Ya, Oh Bojun mengangguk. Dan berkata, tentu saja kamu punya menunggu sampai malam untuk menyelinap masuk, kalau tidak aku tidak akan memiliki kemampuan untuk mempesona mata ratusan pengawal kavaleri. Untuk berhati-hati, yang terbaik adalah melakukannya di paruh kedua malam. Kata Wu Sutong sambil tersenyum, mudah untuk mengatakannya. Saya akan minum-minum dengan Jiangongbo di siang hari. Saya sudah mengatur penerbangannya terlebih dahulu. Saya akan mengantar Anda ke bandara secara langsung pada jam 8 malam. Dibutuhkan sekitar 2 jam untuk terbang dari sini ke Bandara Internasional Larnaca di Siprus. Setelah mendarat, tinggal selangkah lagi. Lokasi stasiun berjarak sekitar 40 km. Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa tiba di stasiun pada jam 12 di pagi hari. Agar tidak memperingatkan orang lain, saya tidak akan mengatur kendaraan untuk Tuan Jiangong di sana. Setelah Tuan Jiang turun dari mobil, dia bisa naik taksi. Lebih alami jika mobil lewat. Oke. Oh Bojun mengangguk tanpa berpikir dan berkata, waktu pagi tepat itu saja. Pada saat yang sama, di dalam tambang tembaga di Siprus. Wan Pojun mengatur helikopter untuk mengangkat 3 senjata pertahanan jarak dekat ke lokasi yang telah ditentukan. Meskipun baut peledak yang diinginkan Lang Hongjun jarang ditemukan, namun juga tersedia di pasar gelap dan ukurannya tidak besar, sehingga dapat diterbangkan tanpa membuang banyak waktu. Setelah 3 senjata pertahanan jarak dekat dipasang dengan baut peledak, tidak peduli bagaimana menara yang terdiri dari 6 barel bergerak, seluruh senjata pertahanan jarak dekat tetap tidak bergerak, dan tidak ada masalah dengan stabilitasnya. Selain itu, semua baut peledak telah dihubungkan ke detonator, bila perlu tekan saklar dan baut akan meledak dalam sekejap, sehingga terjadi pemisahan fisik. Dengan senjata pertahanan jarak dekat sudah terpasang, Lang Hongjun dan para ahli senjata bekerja sama untuk menghubungkan penargetan target dan logika penguncian senjata pertahanan jarak dekat dengan radar inframerah dan peralatan identifikasi pencitraan termal. Menurut logika yang dirumuskan oleh Lang Hongjun dan ahli senjata lainnya, pertama-tama mereka menetapkan seluruh dinding tambang tembaga sebagai jangkauan peringatan tingkat pertama, dan kemudian berdasarkan pada dinding tambang tembaga, bagian dari area berbentuk belakang ini berada dalam jangkauan 200 meter, ditetapkan sebagai rentang peringatan tingkat kedua.
Setelah sistem pengenalan ini diaktifkan, semua makhluk hidup yang memasuki area berbentuk kembali dari luar akan segera memicu alarm. Saat sistem mengirimkan alarm ke operator, secara otomatis akan mengunci target asing, dan sistem akan mengunci target dan artileri pertahanan jarak dekat. Juga sinkronisasi terkunci. Pada saat ini, operator dapat langsung menekan tombol tembak. Setelah ditekan, ketiga senjata pertahanan jarak dekat akan meluncurkan peluru dalam lintasan berputar-putar menuju sasaran dan mengelilingi sasaran. Sementara artileri pertahanan jarak dekat belum dimuat, Lang Hongjun menemukan sejumlah pengawal kavaleri dan meminta mereka menunggu di luar jangkauan peringatan tingkat kedua. Setelah sistem dinyalakan, dia menggunakan walkie-talkie untuk meminta salah satu ksatria berlari ke jangkauan peringatan tingkat 2. Segera setelah pria itu memasuki jangkauan peringatan tingkat kedua, sistem segera memulai peringatan, dan pada saat yang sama, 3 meriam pertahanan jarak dekat mengawasinya, mengikutinya, kemanapun dia pergi, moncongnya akan bergerak menuju lokasinya secara real-time. Melihat efek ini, Wan Pojun sangat terkejut hingga dia tidak bisa membuka mulutnya dari telinga ke telinga dan berseru, jika ini dimuat dan saklarnya ditekan, bukankah target yang dibidik akan terhapus? Ya. Lang Hongjun mengangguk. Berkata, sistem pengenalan ini masih sangat kuat. Hampir tidak ada penundaan. Selain itu, pelurunya ditembakkan dengan cepat, diperkirakan tidak mungkin untuk melarikan diri. Pada saat ini, seorang ahli senjata dari Wanlong Istana berkata, Tuan Istana, balistik ketiga meriam ini perlu disetel dengan baik. Mengingat targetnya mungkin sangat kuat dan bergerak sangat cepat, jika ketiga meriam mengejarnya, ada kemungkinan besar mereka tidak akan mengejarnya, bisa menyusulnya. Ya, Wan Pojun mengangguk dan berkata, saya tidak tahu seberapa kuat Pangeran Po Xinghui nantinya. Semakin kuat orangnya, semakin gesit tubuhnya, jadi ketika Anda mengunci target, Anda harus bersiap terlebih dahulu. Pakar senjata berkata sambil tersenyum, kita tidak hanya harus menembak terlebih dahulu, tetapi ketika saatnya tiba, meriam tengah akan mengejar sasaran dan menyapu maju mundur, menembakkan secara horizontal lintasan. 2 meriam lainnya akan mengelilingi sasaran dan menembak. Berdasarkan 2 lintasan melingkar tersebut, balistik yang dibentuk oleh ketiga senjata ini kemudian dengan cepat mengejar sasaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Sambil berkata, dia mendorong kacamata di jembatan dari hidungnya, menunjuk ke arah kacamata dan berkata, lintasan keseluruhannya adalah misalnya, bentuk kacamata saya, dan balistik berbentuk kacamata yang terus-menerus bergerak dalam gerakan melingkar dengan titik pusat, sistem akan selalu menetapkan target di tengah-tengah kacamata, jadi mustahil baginya untuk melarikan diri ke segala arah. Itu harus hilang. Wan Pojun bergumam dan mengulangi, bentuk kacamata, balistik yang terus berputar, itulah artinya. Petik 2. Ya, pakar senjata berkata, 3 meriam ini akan mengejar target dan menembakkan serangan besar-besaran dengan cakupan penuh. Rentetan ini bukanlah serangan yang diposting oleh netizen di situs video. Rentetan ini sepenuhnya dibentuk oleh ratusan atau bahkan ribuan peluru artileri pertahanan jarak dekat 30 mm dengan cakupan penuh. Kanopi peluru artileri. Selain itu, area yang dapat ditutupi oleh setiap meriam mencapai ratusan meter persegi. Ketiga meriam tersebut bersilangan, satu sama lain dan saling menutupi. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang keluar dari rentetan serangan hidup-hidup. Saat dia berbicara, dia terkekeh dan berkata, saya memberi sistem ini nama yang sangat 2 dimensi, yang disebut Kiss of Death. Qiu Ziwan, Tuan Wan Pojun, mendengarkan dari samping dan tanpa sadar merasakan hawa dingin di punggungnya, bola meriam yang sangat kuat, dia merasa bahwa dia bahkan tidak dapat menangkap satu tembakan pun. Jika ratusan atau bahkan ribuan peluru ditembakkan, Daluo Jinxian mungkin akan melakukannya, harus menjawab di sini. Pada saat ini, Wan Pojun mengangguk puas dan bertanya kepadanya, bagaimana jika beberapa target muncul pada saat yang sama?
Pakar senjata berkata, jika beberapa target muncul pada saat yang sama, sistem juga akan segera mengeluarkan peringatan dini, mungkin. Jika saat Anda memilih untuk menembak, sistem akan mengunci target satu persatu dalam urutan kolaborasi 3 senjata. Setelah itu, ahli senjata menjelaskan lebih lanjut, karena penembakannya sangat cepat, pada dasarnya kurang dari 1 detik. Itu dapat menyelesaikan satu target, jadi meskipun lebih dari selusin orang masuk sekaligus, cukup tekan tombolnya dan meriam pertahanan jarak dekat akan menangani mereka satu persatu. Diperkirakan pertempuran akan terjadi diselesaikan dalam waktu 20 detik. Kemudian, dia berkata, saya akan memberikannya kepada Anda. Mari kita simulasikan. Kemudian, dia mengambil walkie-talkie dan berkata, semua ksatria yang menunggu di luar, masuklah bersama-sama. Segera setelah dia selesai berbicara, lebih dari selusin ksatria dengan cepat masuk ke jangkauan peringatan tingkat kedua, dan Wan Po-jun berdiri di depannya. Sebuah prompt juga muncul di layar komputer. Meriam pertahanan jarak dekat telah mengunci pengawal kavaleri pertama yang masuk, dan moncong meriam terus-menerus membuat penyesuaian halus mengikuti pergerakannya. Pada saat ini, ahli senjata berkata kepada Wan Po-jun, Tuan, Anda sebenarnya dapat memilih untuk menembak sekarang. 3 meriam pertahanan jarak dekat tidak dimuat. Anda dapat menekannya untuk mencoba. Rangkaian meriam pertahanan jarak dekat ini adalah tidak cukup pintar. Bahkan jika tidak dimuat, itu akan didorong oleh program untuk melakukan proses serangan. Wan Po-jun mengangguk dan menekan tombol tembak. Kemudian, laras senjata pertahanan jarak dekat di belakangnya mulai bergerak, berputar dengan cepat, dan kemudian, menara juga mulai bergerak dengan cepat, dan larasnya terus berputar dengan kecepatan tinggi. Turtet membidik lebih dari selusin sasaran satu demi satu, dan laras senapan berhenti. Seluruh prosesnya sangat cepat, tetapi berhenti total dalam waktu kurang dari 20 detik. Pakar senjata berkata sambil tersenyum, adapun meriam pertahanan jarak dekat, ia baru saja mensimulasikan seluruh proses serangan terhadap selusin orang ini, tetapi belum memuat amunisi, jadi larasnya hanya diam, tetapi dalam keadaannya sendiri. Mata itu kami telah membunuh semua target ini. Jika amunisi dimuat dan selusin orang ini memang penyusup, pertempuran telah diselesaikan sekarang dan kami dapat mulai bersiap untuk mengungsi. Petik 2. Itu bagus. Wan Po-jun dia menghela nafas, lega dan berkata sambil tersenyum, jika ini masalahnya, bahkan jika keempat hitungan bersatu, saya khawatir mereka tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Anda pasti tidak bisa melarikan diri. Pakar senjata berkata dengan sambil tersenyum, peluru artileri kami sangat kuat, 30 mm meskipun peluru artileri tidak dapat menembus lapis baja berat tank tempur utama, kendaraan lapis baja ringan biasa dapat menembus lubang seukuran cangkir dengan satu tembakan. Tidak peduli seberapa kuat dia adalah, dia masih akan bertemu Raja Neraka setelah ditembak 2 kali. Kami rasa dia tidak benar-benar mereka sangat kuat dan dapat membawa 20 butir peluru artileri, yang hanya dalam hitungan 1 atau 2 detik. Terlebih lagi, kami senjata berada pada ketinggian yang tinggi, dan badan senjatanya kuat. Saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk menimbulkan ancaman terhadap senjata. Begitu kita melepaskan tembakan, mereka hanya dapat dikalahkan secara pasif, dan tidak akan ada cara lain keluar kecuali kematian. Oke. Wan Po-jun tersenyum tipis dan berkata, di masa depan, saya akan menjaga di sini, dan kendali sistem juga akan dikendalikan oleh saya akan mengambil kendali. Setelah itu, dia berkata kepada guru Qiu Ziyuan di sampingnya, Guru, tolong beritahu saya bahwa mulai saat ini, tidak ada seorang pun yang diizinkan meninggalkan area tambang tembaga tanpa izin. Petik 2. Qiu Ziyuan segera berkata, oke, saya akan memberikan perintah sekarang. Petik 2. Wan Po-jun berkata kepada bawahan di sebelahnya, biarkan semua helikopter kembali ke kapal barang di pelabuhan dan bersiaga 24 jam sehari.
Begitu suara senjata terdengar, helikopter akan segera lepas landas dan bergegas ke angkat senjata pertahanan jarak dekat. Dengan ketiganya dengan kecepatan pintu mendekati anti senjata, pertempuran berakhir ketika pilot mendengar suara senjata dan menyalakan mesin. Mereka bisa terbang ke sini dalam 5 menit, yang mana sudah cukup waktu bagi baut peledak untuk meledak dan melakukan semua persiapan sebelum mengangkatnya. Bawahan itu segera berkata, "Baiklah, Tuan Istana, saya akan segera membuat pengaturan." Bersambung.